sama aku Vega Karina yang hari ini akan membawakan Instagram Live dari Halo Bumil yang bekerja sama dengan Minimi. Yuk boleh absen dulu mama semuanya yang udah berkumpul pada dari mana aja nih. Nih walaupun jam segini harus masih pada semangat ya. Karena yang namanya ibu nggak tahu nih waktu belajarnya kapan aja, pagi, siang, sore, malam. Kita harus memperkaya ilmu ya Mah ya, supaya kita bisa jadi ibu yang lebih baik lagi. Nah semuanya senang banget hari ini bisa menemani mama semuanya pastinya. Terutama mama-mama yang mungkin sekarang statusnya masih menjadi ibu menyusui. Hai Mama Yulian dari Bandung sudah hadir. Dari Tangsel ada Mama SRT Kasih. Bahkan dari Gorontalo, halo Mama Evi. Tasikmalaya, aduh seneng banget deh. Vega malam-malam yang live tapi ditemenin sama banyak mama di sini ya. Senasib seperjuangan. Makin semangat nih aku live-nya nih Maya. Terima kasih banyak semuanya. Ada juga Mama Ais dari Aceh. Bener-bener dari Sabang sampai Merauke. Oke, mama semuanya, terima kasih sudah saling menyapa, senang sekali. Di sini kalau mau ngobrol sama mama boleh ya. Jadi boleh nanya ke narasumbernya, boleh tanya ke dokternya, boleh tanya ke sesama mama. Kita di sini sebagai ajang sharing deh. Nah, sesuai dengan yang sudah aku pin hari ini, topiknya adalah belajar laktasi bareng Dokter Gia dari Minimi. Oke, jadi sekarang aku mau absen dulu. Siapa di sini yang lagi menyusui? Ayo, ayo, aduh masa-masa indah itu ya. Aku ngalamin, aku punya 2 anak, dua-duanya menyusui. Jadi sebenarnya kangen sih masa-masa kayak gitu. Ya gak sih Ma ya? Apalagi muka-muka priceless gitu, anak-anak yang nempel sama kita gitu kan. Karena dikit-dikit minta nyusu. Wah itu lucu banget deh. Nah jadi kalau mama belum tahu nih, kita itu sekarang masuk ke World Breastfeeding Week 2023 yang pas banget pekan menyusui sedunia ini. Hari ini pengen sekali untuk mendorong para ibu-ibu pekerja yang menyusui. Nah, jadi siapa nih yang mungkin menyusui, mengasihi, tapi juga bekerja? Itu pasti ada ya halang rintangnya ya. Dari mulai waktu pumping, aduh asinya kejer-kejeran gitu. Kita bakal kupas tuntas hari ini pastinya bersama dengan Dokter Regia Puspa Astari, IBCLC CIMI ya. Dokter Gia ini nanti kita biasa Dokter Regia ini biasa dipanggil dengan Dokter Gia ya. Ayo siapa yang kira-kira kenal nih sama wajah-wajahnya Dokter Gia? Aku mau kenalin sebentar sebelum invite Dokter Gia bergabung dengan kita ya. Dokter Gia ini adalah ibu 4 anak. Wow, dengan pengalaman menyusui 2 tahun. Bahkan Dokter Gia ini nursing while pregnant loh. Jadi tetap menyusui saat hamil. Dan juga ternyata seorang VBSC. VBSC itu adalah vaginal birth after cesarean. Jadi berhasil melahirkan normal setelah melahirkan sesar. Menginspirasi sekali Dokter Gia ya. Dokter Gia juga instruktur pijat bayi bersertifikat internasional dan juga konsultan laktasi bersertifikat internasional. Wow, beruntung banget kita bakal ngobrol-ngobrol sama Dokter Gia malam ini. Dan pastinya Dokter Gia adalah dokter konsultasi laktasi di Polilaktasi Minimi Klinik. Nah, nanti kita kenalan juga sama Minimi Klinik hari ini ya Maya. Hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana cara mama bisa tetap lancar menyusui, mengasihi padahal kerja setiap hari. Tuh, menarik banget topiknya ya. Dan yang bikin lebih menarik lagi, buat para mama semuanya nih, untuk 5 penanya terbaik. Yuk, jadi kalau ada pertanyaan langsung aja taruh di komen. Ini akan hadiah untuk 5 orang pemenang. Masing-masing akan mendapatkan hampers menarik dan juga voucher untuk pijat bayi dan pijat laktasi dari Minimi Klinik. Tapi ada syaratnya ya, harus follow dulu Halo Bumil, pasti dong follow dong. Dan follow Minimi Klinik. Yuk langsung aja di follow. Nanti sebelum dicek-cek nih, pertanyaannya bagus nih tapi udah follow belum ya? Minimi harus follow dulu biar bisa dapat tadi hampers dan juga voucher untuk pijat bayi dan juga pijat laktasinya ya Ma. Oke, kayaknya udah pada gak sabar nih untuk ngobrol sama narasumber kita. Izinkan Vega untuk mengundang ya narasumber kita hari ini, yaitu Dokter Regia atau bisa kita panggil dengan Dokter Gia. Sudah sempat membuka
kolom pertanyaan di Instagram Story, sudah masuk juga pertanyaannya. Halo Mbak Tapi Vega. kita akan tanya-tanya lagi di Iya. sini. Halo Selamat Dokter Gia, malam. selamat bergabung. Halo Dokter Gia, semuanya. Mungkin boleh kalau menyapa di Mama ini yang ada yang di rumah cuman dulu baru Dok, sendiri silakan. aja, ibunya aja yang stay. Ayahnya juga harus diajak ya. Jadi bisa sama-sama kita sharing hari ini karena dukungan ayah juga penting banget loh untuk proses menyusui, untuk mendukung ya Mbak Vega ya gitu. Kalau udah pengalaman pasti berasa banget nggak sih Mbak kalau misalnya kita didukung sama suami Betul. tuh kayak Iya, aku setuju dapet banget ya. gitu kan semangatnya gitu. Setuju banget. Betul. Pokoknya emang kita tuh butuh banyak support system ya, Mbak ya Dokter Gia ya. Karena kebanyakan orang tuh kayak ya udahlah semua perempuan mah bisa menyusui, kayaknya ngegampangin. Padahal kita butuh support system yang luar biasa, terutama dari pas suami. Oh, aku tahu kenapa Dokter Gia berarti nyaranin live jam segini karena biasanya udah pada di rumah kan suaminya. Bener. Yuk. Betul, jadi yuk merapat langsung berdua ya, kita sharing-sharing langsung informasi hari ini, betul-betul langsung nanti ditujukan untuk mama dan juga para papa supaya makin lancar nih untuk menyusuinya. Dokter Gia, tadi aduh inspiring sekali Dokter Gia. Aku tuh punya 4 anak kan Mbak nursing well pregnant juga jadi, ya Dok aku tuh anak pertama sampai itu pas anak keberapa Dok? Itu tuh pas hamil anak kedua, aku tuh lagi nyusuin anak pertama. Jadi emang usia anakku tuh kalau mungkin teman-teman misalnya buka Instagramku, anakku tuh bedanya dikit-dikit. Jadi setiap 2 tahun dari tahun 2015 aku nikah sampai sekarang aku masih dibusui, belum alumni. Karena iya. Sekarang berarti 1 tahun 8 sampai bulan. sekarang. Yang paling kecil usia berapa sekarang Dok? Jadi kayak aduh sedih banget. Karena yang paling jeda tuh pas nyapi itu pas anak lagi nyusuin anak ketiga, terus aku hamil anak keempat, itu sempet tuh nyapi cuman 2 bulan sih, habis itu aku brojol lagi. Jadi kayak to be continue gitu loh. Aduh, belum. Dok, kalau 2 tahun sekali mungkin tahun depan ada lagi ya? Belum, ini masih di angan-angan anak kelimanya udah di surga dia ya, belum turun. Jangan-jangan. Wow, oke. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing Dokter Gia ya. Walaupun Dokter Gia mungkin konselor laktasi, ya mungkin tidak bisa dipungkiri ada kan sempat mengalami pengalaman yang sulit dalam menyusui, betul kan Dok? Oke. Nah, pasti ada. Nanti kita sharing-sharing ya. Pertanyaannya juga udah masuk banyak banget nih Dokter Gia. Nanti coba kita bahas satu persatu. Baik. Vega akan mulai dulu dari pertanyaan yang sudah masuk di question box dan juga komen yang masuk untuk mewakili para mama ya Dokter Gia ya. Oke, baik. Dokter Gia tadi sempat dibahas bahwa World Breastfeeding Week ini memang mendukung para ibu yang bekerja nih. Ya, karena sejujurnya saya juga pernah ngalamin bekerja kantoran, tapi harus menyusui. Wah, kejer-kejeran. Aduh, kantong ASI bawa pulang berapa hari ini. Ditambah lagi kondisi yang mungkin betul-betul harus mendukung. Ini juga kalau bekerja berarti support sistemnya termasuk juga pengasuh ya. Apalagi kalau ibu ya, bekerja itu biasanya relate banget sama drama ART, iya nggak sih? Heboh banget ya kayaknya. Setuju. Lebaran tuh ini ya, kalau Lebaran tuh transfer pemain gitu kayak pemain bola gitu, ya kan? Bener. Butuh pengasuh. Terus kalau di kantor juga harus punya berarti atasan dan rekan kerja yang mungkin kita harus izin mungkin pumping dulu atau apa ya Dok ya. Oke, jadi mungkin masalahnya perjuangannya bisa dikatakan berat nih, sama beratnya yang dengan ibu yang menyusui langsung direct breastfeeding di rumah. Nah, tapi memang nih pastinya Dokter Gia yang selalu diharapkan, mungkin selama ini banyak ibu bekerja yang kalau saya dengar ceritanya tuh pesimis. Mereka bilang karena saya bekerja kayaknya nih asinya nggak akan pumping, atau misalnya kan ada yang bilang kalau direct breastfeeding lebih deres ya Dok, kayak dibanding pakai pumping gitu, alat pumping kan. Jadi sebetulnya apa saja sih Dok yang mempengaruhi jumlah produksi ASI berlimpah gitu supaya pada nggak khawatir nih ibu bekerja tuh bisa tetap menyusui dengan tenang? Oke, jadi sebenarnya penting banget dari hamil itu kita udah belajar tentang nyusuin gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita udah baru lahiran, baru belajar, kita tuh panik banget. Ya nggak sih? Kayak, aduh gimana cara kita nggak well prepare. Jadi memang dari kehamilan itu memang udah ada rekomendasi tuh dari WHO ya.
Badan Kesehatan Dunia untuk melakukan 7 kontak. Jadi 2 kontaknya itu di usia 28 minggu pada saat kehamilan sama 36 minggu. Jadi dievaluasi tuh payudaranya ibunya gitu ya. Ibunya dan ayahnya juga belajar. Jadi yang belajar tuh bukan ibunya doang ya, tapi ayahnya tuh mesti banget juga ikut ke polilaktasi untuk sama-sama belajar. Kenapa? Karena peran ayah tuh penting banget ya. Bahkan aku pribadi nyusuin 4 anak ya, dengan dempet-dempet dengan kita masyarakat di budaya timur kan kayak ih itu kasihan punya dia lagi, kayak relate banget gak sih, suka ada omongan-omongan tuh kayaknya yang kita nggak harapin banget gitu loh. Yang penting kita bener-bener nyusuin, kita bener-bener nutrisinya kita optimalin. Jadi kadang-kadang tuh mereka don't care dengan apa yang ada di dalam rumah tangga kita, gimana kita semangatnya gitu kan ya. Yang penting kan sebenarnya kita dan suami ya. Jadi ketika kita punya pasangan, penting banget tuh dari awal nikah visi misinya tuh jelas. Nah kebetulan aku nikah dengan suamiku yang dia suka banget anak kecil juga. Jadi ya selama dia turut serta gitu ya, dan aku selalu komunikasinya aku harapin selalu baik gitu ya. Karena emang aku ngerasain apa aku cerita. Jadi penting banget loh untuk build communication yang bagus dengan pasangan gitu. Kebetulan suamiku juga psikolog. Jadi kita sama-sama belajar untuk selalu menjadi orang tua yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi memang pas hamil tuh penting banget. Apalagi aku persiapan mau kerja juga kan. Jadi kita juga harus mateng nih. Nih anak pas nanti ibunya kerja nih harus diapain gitu kan. Diasuh sama siapa, dikasih pakai media apa. Karena sebenarnya simpelnya yang bikin aku akhirnya sukses tuh memang benar juga ya. Karena emang support dari keluarga juga gitu ya. Selain dari suami, dari keluarga juga. Terus dari yang ngasuh. Kebetulan yang ngasuh anakku itu adalah yang pengasuh gitu loh, jadi bukan keluarga. Kadang-kadang kan ada dari nenek, ada dari keluarga gitu ya, bude atau tante. Nah sebenarnya challenge-nya beda loh. Kalau aku yang ngasuh anakku itu ada orang yang ibaratnya aku jadiin asisten di rumah gitu kan. Karena kita membayar gaji mereka, kadang-kadang mereka tuh kayak lebih oke, kita dengerin gitu loh. Tapi kalau keluarga, challenging-nya juga berat loh. Karena kadang-kadang kalau kita misalnya ya, contohnya, pada saat menyusun itu salah satu yang sangat don't banget adalah tidak memberikan dot. Jadi ketika kita menggunakan dot, misalnya kita belajar membawa yang asuh untuk persiapan kerja nih ya. Terus yang asuh itu orang yang asisten di rumah gitu ya. Kayak kalau kita bayar kan dia ya mau nggak mau dia kayak ya udah belajar. Nurut gitu ya dok. Tapi bener. Ngikutin aturan kita lah ya. Benar gitu. Tapi ketika keluarga, misalnya ibu kita sendiri, kadang-kadang mereka lebih nggak familiar gitu loh. Yang akhirnya kadang-kadang itu berpengaruh banget sama ibu bekerja. Jadi, tapi sebelum akhirnya bekerja kan biasanya cuti 3 bulan ya. Kalau di Indonesia masih biasanya average-nya tuh 3 bulan gitu ya. Tapi ada juga loh yang sampai ada yang 6 bulan. Beberapa pasienku ada tuh, dan itu sangat membantu banget sih. Jadi ibunya tuh nggak ngerasa insecure karena udah mendekati waktu cuti lahiran habis kan. Nah, tapi keseringan karena 3 bulan, dan kadang 3 bulan aja nggak 3 bulan karena kadang-kadang dok saya udah ngambil pas hamil tuh udah ngambil 1 bulan atau 1,5 bulan. Jadi pada saat bayi ditinggal tuh kayak 1,5 bulan, 2 bulan gitu kan usianya. Jadi memang dan itu ternyata sangat impact banget dengan psikis ibunya yang kadang-kadang khawatir karena scrolling sosial media. Dari awal akhirnya kayak udah sibuk dengan pumping. Padahal yang harusnya dilakukan itu untuk bisa sustain breastfeeding sampai 2 tahun itu ya breastfeedingnya kan. Netanya yang kita harus ajakin, kita optimalin dari awal. Apalagi kalau bekerja dari awal lahiran ya udah nggak bisa nunggu-nunggu tuh ketika kita ada masalah nyusuin, entah puting lecet atau puting nyeri ketika disusuin gitu ya. Atau misalnya pas lagi ada masalah lah problematika di awal nyusun, itu harus segera konsul. Dan itu sebenarnya masuk juga nih Mbak Vega ke dalam rekomendasi 7 kontak dengan konselor menyusui. Jadi 2 kontaknya itu pada saat hamil ya, 1 kontaknya itu pada saat dia baru lahiran IMD ya. Kontak keempat itu pada saat selama perawatan. Jadi penting banget kita juga mengevaluasi fasilitas kesehatan yang pengen kita tuju nih. Itu ada konselor nyusuin nggak ya? Kalaupun misalnya nggak ada, ternyata ada nakes yang bisa bantu aku untuk mengarahkan posisi pelekatan yang benar nggak ya? Karena itu sangat impact banget ya. Sama pada saat pulang, kita udah diajarin tuh kita lebih pede gitu. Tapi kalau misalnya udah kita nggak belajar dari hamil, di rumah sakitnya atau di kliniknya, nggak diajarin juga, kita kayak haho banget nggak sih gitu loh pas pulang gitu. Nah, terus yang kontak ke berapa tuh? Berarti itu 2, 3, 4, 5. Yang kelima itu pas usia bayinya 7 hari.
Jadi memang 1 minggu awal itu biasanya berat badan akan turun, tapi tidak boleh lebih dari 10% berat badan lahir. Contohnya, misalnya dia lahirnya 3 kilo, artinya dia tidak boleh tuh turunnya itu lebih dari 300 gram. Jadi dia nggak boleh turun sampai di bawah 2.700 gitu. Jadi itu adalah salah satu tanda kalau misalnya lebih dari itu artinya disebutnya dengan excessive weight loss. Jadi berat badannya terlalu banyak gitu loh turunnya. Nah, yang ke berapa tuh? Berarti 6, berarti ya. Ke 6 itu pada saat 2 minggu usia bayinya. Jadi 2 minggu itu berat badan bayi itu harus sudah balik ke berat badan lahir. Kalau belum balik, artinya ada sesuatu nih, kenapa gitu kan. Dan itu memang kita bisa evaluasi dong dari awal gitu. Jadi ibu bekerja pun, dan ibu yang bersama bayi pun bisa dari awal bisa evaluasi. Dan yang kotak ketujuh itu ketika bayinya berusia sekitar 1 bulan atau 40 hari. Nah, itu kita evaluasi kenaikan berat badannya. Karena kita tahu lah ya Mbak Vega, KMS itu kadang-kadang tuh sangat nyeremin banget di mata ibu. Jadi tiap ngeliat timbangan tuh kayak, aduh naik nggak ya ini berat badan. Iya. Ya nggak sih? Gitu. Yang Kan akhirnya, kita nandain yang titik-titik gitu kan, kayaknya kalau udah ya turun dikit benar, benar. Dan itu sebenarnya bunda-bunda semua tuh sama ayah gitu juga harus ngeliat tuh buku KMS-nya. Kita ngeliat tabel grafiknya karena antara grafik perempuan dan laki-laki beda. Sebenarnya hampir miripnya adalah dalam 3 bulan pertama mereka sama-sama kenaikannya itu bener-bener jor-joran. Jadi dibilangnya percepatan pertumbuhan ya. Tapi emang kalau kita ngeliat grafik itu pasti naiknya tuh kayak 800 gram, 900 gram. Bahkan kita jangan naik yang minimum lah ya. Kita pengen kan lebih baik dong daripada 900, 800 atau 800 gram itu kan. Jadi 1 kilo atau lebih dari itu kan lebih baik lah gitu. Jadi itu kita penting banget tuh untuk nitik-nitikin itu gitu. Jadi ya kalau pengen bisa netain sampai 2 tahun ya dari awal menyusui ya harus kita optimalin tuh. Jadi jangan tunggu kayak evaluasi nanti aja deh gitu kan. Nanti dia lagi belajar kok. Enggak, dari awal kita harus belajar dengan cara menyusui yang optimal gitu. Wah, betul sih Dokter Gia. Ini kita dapat insight yang bagus sekali ya Dok. Karena kebanyakan ada yang bilang bahwa ya tadi menyusui ya hal wajar lah yang harus dilalui oleh para ibu. Ada yang berpikir kayak ya udah pulang aja dulu, nanti kan bisa nanya kakak atau mama yang belum menyusui. Benar. Tapi lagi-lagi tadi seperti Dokter Gia bilang, semua orang punya cara yang berbeda ya Dokter Gia ya. Betul. Yang belum tentu cocok dengan sekarang. Bahkan tadi seharusnya sudah konsultasi dari sebelum tadi Dok, sebelum melahirkan ya. Benar-benar. Kadang-kadang terlupakan banget tuh Mbak Vega. Kadang-kadang tuh kalau kita mikir ya secara kita perhitungan, kita tuh hamil tuh 9 bulan, ya nggak? Tapi ketika kita baru lahiran, kita tuh dealing dengan bayi yang netnya tuh 2 tahun. Artinya kan harusnya kita lebih well prepared dong. Padahal kayak lahiran kayak butuh induksi segala macam, mungkin 1-2 hari udah selesai bayinya lahir gitu kan ya. Tapi nyusuin tuh kayak sampai 2 tahun dia kan hampir 2 kali lipatnya dari kita hamil. Artinya kita memang harus mempersiapkan itu. Cuman persepsi tadi itu tuh Mbak Vega, kita berpikir bahwa masyarakat di Indonesia itu kayak berpikirnya nggak cuma di Indonesia doang sih, di luar negeri juga kayak gitu ya. Secara umum. Bahwa mereka berpikir bahwa nyusun tuh kayak naluri, alamiah, padahal itu tuh juga butuh ilmu. Apalagi dengan sekarang itu masa yang udah mulai banyak distraksi ya, seperti penjualan dari susu formula yang jor-joran gitu ya, kayak gampang banget untuk dapetinnya gitu kan, nggak perlu resep. Padahal kalau yang seharusnya penjualan seperti itu pun itu diatur loh, namanya kode gitu. Di kode itu memang ada kode internasional yang sebenarnya untuk pemasaran susu formula, terus penggunaan dari DOT gitu, itu harus di bawah supervisi. Sedangkan kalau Indonesia itu masih gampang banget, kita beli ke mana juga langsung dapet gitu ada kan ya. Mana-mana betul. Benar. Oke, baik-baik Dokter Gia. Jadi memang tadi harus dipelajari dengan baik. Tadi setuju sih Dok. Orang tuh kayaknya betul-betul ya, para calon mama nih sangat banget. Misalnya senam hamil apalah, pokoknya ikutan-ikutan semua edukasi seputar melahirkan gitu. Padahal mungkin proses melahirkan bisa banyak dibantu oleh banyak orang. Tapi menyusui mama itu kita berjuang sepanjang hari, sepanjang malam ya. Walaupun mungkin ada bapak suami yang membantu, tapi kan itu sepenuhnya memang kaitannya antara kita dengan si kecil gitu. Ayo mah, jadi harus nih selalu mempersiapkan menyusui ini dari baik ya Dokter Gia ya. Oke. Selanjutnya Dok, mungkin ada pertanyaan menarik juga. Jadi ini seputar banyak sekali yang akhirnya menyerah menyusui untuk ibu bekerja karena mungkin tadi aku mau nanya dulu Dokter Gia, tadi berarti untuk pengganti DOT
media penggantinya apa ya kalau dokter Gia pakainya? Jadi kalau aku pribadi, jadi kalau misalnya teman-teman buka Instagramku juga, itu ada feed yang persiapan ibu bekerja. Iya. Jadi sebenarnya persiapannya itu cukup sekitar 2 minggu sampai dengan 1 bulan sebelum masuk kerja. Jadi kalau misalnya cutinya 3 bulan, 2 bulan pertama tuh kayak baby moon aja. Jadi kalian benar-benar mengenali bayinya. Karena kan insting kita sebagai ibu tuh juga harus diasah ya. Even Betul. misalnya Mbak Vega punya anak kedua, pasti kan agak berbeda dong dengan anak pertama, ya nggak sih? Dan Beda sebagai banget. orang tua tuh kita benar-benar nggak boleh mengcompare anak satu dengan anak lain, tuh nggak boleh banget, sangat nggak banget. Ibaratnya kayak kita disamain dengan kakak atau adik kita kan nggak nyaman banget ya. Artinya ya kita sebagai seorang individu, anak yang emang berbeda aja. Artinya memang walaupun dia lahir dari ibu dan yang buat sperma dari bapak yang sama, tapi spermanya juga beda, jenisnya beda, ibaratnya personality-nya juga beda. Artinya memang every child itu spesial aja gitu ya. Nah, jadi ketika punya dua bulan pertama kita punya waktu dengan cuti 3 bulan ya, 2 bulan pertama tuh emang kita harus neta ini harus kita optimalin, neta ini harus kenaikannya bagus. Kita nggak boleh yang namanya ngerasain neta itu sakit ya, karena menyusui itu harusnya nggak sakit. Jadi kalau ada ketidaknyamanan kayak nyeri gitu ya, atau sampai lecet, ledes, aduh please deh, itu langsung aja ke konselor menyusui, karena artinya sudah ada sesuatu yang mungkin posisi pelekatannya salah gitu ya, atau mungkin ada masalah lain seperti misalnya tangkai litai atau masalah apapun gitu ya, itu yang kita harus evaluasi gitu ya. Terus nanti 1 bulan sebelumnya tuh kita bawa pengasuh. Jadi untuk mengajarkan media pemberian ASI perah, itu kita membawa yang ngasuh siapa nih? Misalnya neneknya gitu ya, atau yang ngasuhnya. Kalau aku saranin sih ya, walaupun neneknya kayaknya masih sehat bugar, tapi please dong ada teman asistennya gitu loh. Karena kan yang namanya megang anak tuh capek banget, ya nggak sih gitu. Betul. Tapi megang bayi kadang-kadang itu capek ya. yes, betul, dan capek banget. Dan walaupun orang tua kita pengen turut serta gitu ya, cukup jadi supervisi gitu loh, jadi supervisor di rumah, tapi tetap harus ada asistennya. Apalagi kalau udah lebih lanjut usia kan pasti udah lebih gampang capek, pengen istirahat gitu kan ya. Sedangkan megang bayi itu kesana kemari aja udah heboh banget gitu ya. Apalagi makin besar kan dia makin pencilaan segala macam, karena dia kan mulai terstimulasi dengan banyak hal ya, termasuk lingkungannya. Jadi memang kalau saran aku banget, pekerja PP, pekerja nginep ya itu diskusikan dengan suami lah ya. Cuman yang penting itu penting banget. Jadi bawa neneknya, misalnya serumah nih ya, bawa neneknya, bawa yang ngasuh, bawa yang suami. Jadi itu kita untuk apa ya? It takes a village to raise a child gitu loh. Kita butuh RT RW itu kayak di bawah semua aja gitu loh. Jadi biar mereka punya visi misi yang sama. Karena kalau kita cuman sama suami doang, kadang-kadang pas suami kerja terus ada omongan-omongan di rumah tuh kayak suaminya kan nggak bisa bantu, ya nggak sih? Tapi ketika kita bawa ke konselor, itu kayak solve all problems aja gitu loh. Kayak mereka diedukasi dengan dokter konselor menyusuinya atau konsultan menyusuinya gitu ya. Jadi bener-bener visi yang kita pelajari itu sama dengan apa yang mereka terima. Dan mereka tuh lebih netral gitu loh. Ibaratnya kayak dokter atau konselor atau konsultan laktasi tuh mereka lebih netral kan. Kayak nggak ada apa ya, kalau kita digedein sama orang tua kan, kadang anak orang tua tuh suka mikirnya kayak kita selalu still their daughter aja. Iya, betul. Jadi memang kita bakal diperlakukan kayak selalu kayak anaknya aja, dan kayak nggak kayak apa yang kita belajarin tuh kayak nggak, ya kita kan udah lebih tua gitu loh, pasti ngomongnya kan selalu kayak gitu ya nggak sih gitu. Jadi, ada gitunya ya dok. Ada fase itu pasti kalau yang ngasuh tuh orang tua gitu loh. Tapi kalau ketika dibawa ke poli laktasi, itu biasanya mereka tuh lebih terbuka juga gitu loh, bahwa oh ternyata gitu ya dok gitu loh. Bahkan aku tuh sobinya jadi nenek-nenek tuh jadi temanku karena kalau ada masalah apa, neneknya tuh pasti yang curhat tuh. Gini loh dok, jadi panjang lebar. Jadi kalau aku datang ke poli dan pasienku bawa nenek, biasa neneknya yang lebih hebring. Karena ceritanya panjang neneknya. Betul. Cerita. Gitu. Jadi emang ini cucunya bisa ini loh, bisa ini. Jadi tuh bahkan karena kan mereka banyak waktu sama cucunya juga ya ibaratnya. Jadi walaupun supervisi mereka akan memahami juga. Dan nenek, suami yang ngasuh itu tuh belajar cara minumin dengan media selain dot. Contohnya apa? Kalau aku pakai ini, Sloki. Ini tuh kayak gelas air zam-zam ya kan. Ini tuh harganya murah banget gitu. Jadi
Dan ini kaca, kenapa aku lebih prefer menggunakan kaca? Karena kaca tuh kayak lebih safety kalau diangetin. Kalau plastik, even ada di tulisannya steril aman ya, Yes, Dok. gitu. Bahkan kalau di steril nggak perlu heboh-heboh loh Mbak Vega. Sebenarnya ini cuman kayak dibersihin aja gitu ya. Kayak kita memperlakukan gelas kita aja. Karena dia lebih open cup, jadi nggak ada seluk-seluk yang beresiko. Kalau menggunakan dot, ruginya tuh apa aja sih? Pertama ya, bayi itu kan cenderung overfeeding. Jadi dia minum lebih dari kebutuhannya dia. Ibaratnya analoginya kayak misalnya kita lagi datang ke kondangan ya, terus kita lagi minum aqua gelas yang 250 ml. Langsung habis nggak Mbak Vega? Enggak sih biasanya dong. Biasanya kayak cuma minum sedikit aja Iya, terus udahan gitu kan aja. ya. Artinya Betul. bayangkan dengan misalnya kita berat badan 50 kilo itu, dan bayi itu kan paling cuma berapa sekilo sih, masih 6 bulanan paling ya di bawah 10 kilo kan. Di bawah 10 Tapi kilo, dia kadang-kadang kalau menggunakan dot, kesannya minumnya tuh sampai 100, 120. Ya nggak sih? Itu sangat overfeeding. Jadi dia minum lebih dari kebutuhannya dia gitu. Jadi sebenarnya itu membuat bayi ketika ibunya pulang, kadang-kadang tuh dia udah kayak mabok ASI yang udah nggak berhasrat untuk nyusu lagi. Karena dia udah terlalu over gitu loh minumnya selama ditinggal. Itu yang akhirnya bikin ketika ibunya pulang, biasanya yang pakai dot itu biasa kejar-kejaran stok. Aku selama netein 4 anakku tuh nggak pernah kejar-kejaran stok Mbak, karena aku dari awal tuh emang udah, walaupun ibaratnya aku juga dokter, aku tuh membawa anakku untuk belajar. Jadi aku nggak bisa ngajarin anakku sendiri. Kenapa? Karena bayi itu sangat pinter. They are very smart. Jadi ketika dia deket kita, dia tuh bau ASI tuh kayaknya bau gentongnya dia tuh dia bikin kayak aduh pengen netek. Jadi kalau kita ngajarin, pasti dia tuh kayak ngusak kayak dia nggak mau belajar menggunakan media lain karena dia tahu bahwa itu tuh gentongnya ngapain sih harus minum pakai gelas gitu kan. Tapi beda cerita kalau misalnya aku ngajarin pasienku yang datang ke poli itu cara gimana minum pakai gelas. Pasti ibunya tuh aku usir dari poli. Ibu keluar dulu ya. Kenapa? Karena aku nggak kepengen nih anaknya kedistraksi, anaknya rewel. Jadi biar dia belajar dengan yang ngasuh gitu. Jadi memang penting banget tuh untuk belajar prakteknya gitu ya. Karena kalau nggak belajar tuh kayak cuman otodidak ya. Ini nih pakainya minum gelasnya kayak gini nih gitu ya. Terus si yang ngasuh kayak otodidak. Ketika bayinya keselak dikit, dia tuh panik pasti. Padahal percaya nggak sih Mbak Vega, kalau menggunakan pakai dot itu lebih resiko besar banget loh kalau bayi tersedak. Karena si nipple kan di dalam ya nggak sih? Si dotnya itu kan itunya kan di dalam. Jadi bener-bener pasti kalau kesedak tuh bakal beresiko gitu. Jadi sebenarnya menggunakan media apapun itu pasti ada resiko tersedak. Tapi kalau menggunakan gelas itu lebih lebih nggak last risk aja gitu loh. Karena pada saat kita nyusuin ya, misalnya kita minumin nih ya, kita minumin si bayinya gitu kan, pasti yang ngasuh itu akan dalam keadaan dia ngeliatin bayi. Beda dengan kalau pakai dot, kayak dot terus kayak ngeliat kemana sambil nonton sinetronnya nggak sih gitu. Jadi bahkan aku pernah ngeliat tuh ada video tuh ya yang kayaknya pernah viral juga yang bayinya tuh sampai kayak tidur terus kayak dicekokin gitu loh. Mungkin Mbak Vega pernah lihat gak? Aku pernah lihat tuh kayak aku ngeliat bayi pakai dot tuh kayak kasihan banget karena kayak mereka tuh pernah yang kayak dotnya lepas terus dimasukin lagi gitu. Iya betul kan, sebenarnya kasihan banget gitu. Dan ternyata selain tadi overfeeding, terus itu bisa berimpact sama produksi ASI ibu ya, karena ketika ibunya pulang jadi nggak berhasrat akhirnya, dan cara netenya juga jadi dangkal Mbak Vega. Karena kalau pakai dot, kalau kita balikin dot itu netes. Jadi dia tuh benar-benar tanpa effort, dia netes. Kayak usaha benar. Yang resiko akhirnya apa? Selain produksi ASI ibunya jadi nggak terjaga ya, jadi dia kesannya kayak kejar-kejaran karena ya itu bayinya kan kayaknya ditinggal tuh minumnya banyak. Pas malam dia jadinya lebih jarang untuk netek ya karena dia udah terlalu kenyang banget kan pas siang gitu. Padahal dia sebenarnya kalau menggunakan gelas, bayi itu akan minum secukupnya, sebutuhnya. Jadi kalau kita ngeliat bayi, kok dia minumnya cuma 30 ml sih, mungkin tuh kebutuhannya dia segitu. Karena dia akan minum sesuai kebutuhannya dia tidak akan berlebihan. Sehingga pada saat ibunya pulang, bayi itu masih semeringah nungguin kita gitu loh. Betul. Jadi kan itu salah satu yang bikin happy banget gak sih ketika pulang kerja kayak bunda, nenen gitu ya. Aku biasa panggilan dia nyariin. Dan aku tuh panggilan sayangnya nenen gitu kan. Apapun yang nenen, bunda, nenen. Pokoknya bener-bener iya banget gak sih, relate kan? Bener. Dan semua anak tuh benar, jadi bondingnya tuh sama kita juga bagus
terus gitu loh. Jadi yang dia tunggu-tunggu dari kehadiran ibunya tuh yaitu netek gitu loh. Jadi ternyata nyusuin itu nggak cuman kebutuhan nutrisi aja, tapi ada bonding, dia merasa secure, dia merasa aman ya, dia merasa disayang, ya nggak sih? Pas kita nyusuin kan kita pas gini, kita akan eye contact ya nggak? Pernah nggak sih Mbak Vega kayak kita main mata kedip-kedip gitu ya, dia ikutan kedip-kedip. Iya bener. Gitu ya. Jadi ini anakku. Halo. Anakku yang kedua. Jadi Yang kedua emang, ya? iya gitu. Sih, Jadi loh, maksudnya emang yang bikin kangen nyusui kan yang eye contact-nya gitu, mereka ngelirik-lirik gitu ya. Iya gitu ya. kan, main mata. Iya, Bahkan setuju. anakku tuh kayak dibilang sayang bunda nggak, dia langsung megang pipi gini. Aduh kayaknya kita tuh jadi ngangenin banget nggak sih? Jadi kalau aku ngeliat pasien kayak aku ngeliat pasienku tiap hari lagi kan tuh kayak aduh pengen nyusuin lagi. Makanya terus sampai 4 anak nih. Ya udah Ya, 2024. gitu. Nah terus selain itu ya Mbak Vega. Oke. Amin loh. Berarti dong ini mungkin Mbak Vega para satu ibu lagi nih. Mbak Vega. Apa? Oh ya Allah, iya dong, lagi dulu dong. Kerugian kalau pakai dot itu ya. Iya sih. Sebenarnya itu juga aku pernah sharing juga ya sama dokter gigi yang beliau tuh konsultan bukan, dia itu spesialis gigi yang kesehatan anak gitu. Kebetulan domisilinya dan dia tergabung dengan ayah ASI. Jadi benar-benar namanya dokter Ali Takwim ya. Beliau itu juga pernah posting juga di feednya dia bahwa ternyata orang motor anak juga bisa akan berubah, termasuk resiko karies. Jadi aku juga bahkan belajar dari dokter gigi yang mereka kan emang pelajarinya kan emang fokusnya di mulut ya. Jadi ternyata perkembangan mulut anak tuh akan bisa jadi terimpact loh gara-gara penggunaan dot itu gitu loh. Jadi resiko karies karena ada susu yang menggenang juga. Jadi benar-benar bermanfaat sampai sana gitu loh. Bahkan kalau pakai dot itu biasa kadang-kadang berhubungan sama MPASI. Karena kenapa? Kalau kita netek langsung ke payudara, otot wajah itu banyak yang bekerja. Bahkan sampai dengan 11 otot wajah itu bekerja. Gitu ya. Makanya kadang-kadang ada anak yang lagi netek tuh sampai dia agak keringetan gitu ya. Karena ototnya dia tuh kayak nyembung ya. Gitu ya. Tapi kalau menggunakan dot, dia cenderung kayak gini. Jadi kayak kayak ngempot ya. Dan itu ototnya cuma bergerak cuma satu. Makanya aku juga sering banget yang namanya ngerawat pasien relaktasi. Relaktasi itu membalikan yang tadinya bayinya netek, terus mungkin ada satu dan lain hal, dan dia jadinya nggak netek. Mungkin salah satunya yang paling sering itu kerja. Karena kerja dan tidak terinfo bahwa tidak menggunakan dot, akhirnya pakai dot, anaknya bingung puting tuh. Bingung puting tuh skalanya ada yang parsial. Ya, parsial itu biasanya tandanya itu dia masih mau netek tapi udah mulai rewel. Atau bisa juga produksi ASI ibunya sudah mulai kejar-kejaran. Nah itu sebenarnya udah mulai bingung puting tuh biasanya. Kalau ditunggu ibaratnya nggak dikoreksi dan tidak dilanjutin ya, seringkali bisa akhirnya jadi bingung puting total. Jadi benar-benar ketika bayinya nanti kepala dia nangis-nangis dijeritan. Ada yang bilang jadi kalau lihat nenek ibunya aja malah nangis dok. Ya bener. Iya kan kayak ngeliat gundurwo gitu, dia ketakutan. Padahal mau dikasih ini ya. Bener gitu kan. Jadi jadi itu bisa sampai bingung puting, dan bingung puting itu ketika kita relaksasi itu sebenarnya bisa relaksasi rawat jalan. Ada beberapa kasus. Biasanya kalau misalnya aku ngeliat pasien tuh kalau misalnya ternyata keluarganya sangat support banget, ayahnya sangat mendukung banget untuk balik netek, itu biasanya kita bisa rawat jalan. Tapi ketika misalnya ternyata keluarganya udah kayak denial, pakai dot bisa bikin puting, masa bingung puting atau bikin kayaknya nggak percaya gitu loh anaknya bingung puting dan ngerasa baik, all is fine aja gitu dengan pakai dot. Itu biasanya sampai aku rawat inap gitu. Jadi aku dan timku, aku kan praktek di Permata Depok juga gitu ya. Itu kita rawat inap di sana gitu. Jadi benar-benar kita bikin atmosfer yang emang sangat mendukung, mensupport si ibunya itu bisa balik lagi untuk bayinya menyusui gitu. Jadi sangat benar-benar kebiasaannya lagi ya dok ya. Ya benar ya, dokter Gia. Gitu. Karena kan kalau di laktasi itu bayi bingung puting tuh kayak urgent banget untuk dibalikin netek. Karena kalau dilanjutin udah nggak akan netek dia sampai 2 tahun. Kalaupun misalnya ternyata akhirnya ibunya perah-perah terus untuk ngasih ASI perah lewat pakai media dok ya. Itu pasti capek banget di ibunya ya nggak sih? Kayak kalau telat perah aja dia udah pasti udah ngedrop gitu kan produksi ASINya. Jadi memang sangat perlu banget untuk didukung gitu loh. Ibaratnya sangat
harus buru-buru diterapi biar balik lagi nete. Jadi sekrusial itu penggunaan dot yang sangat rugi banget gitu. Dan itu sebenarnya udah diatur, ada namanya 10 step untuk jadi 10 langkah untuk menuju keberhasilan menyusui. Salah satunya itu nomor 9 itu do not give any bottle and pacifier. Jadi tidak memberikan dot atau empeng pada bayi yang menyusui. Betul gitu ya. Jadi memang itu bisa sangat ini ya, mendistraksi banget lah gitu. Oke, baik-baik. Nah itu Maya, jadi bisa dipilih untuk media lainnya untuk mensukseskan proses menyusui sampai dengan 2 tahun ya. Oke, baik. Dokter Gia, ini sudah banyak sekali pertanyaan sebetulnya masuk di kolom story waktu itu dari Halo Bumil dan juga dari yang sekarang nih pertanyaan-pertanyaannya. Mah, kita lagi bahas soal belajar laktasi bareng Dokter Gia nih dari Minimi. Ayo buat 5 penanya terbaik bakal ada hadiah ya dok ya, yaitu ada hampers dan juga voucher untuk pijat laktasi dan pijat bayi nih di Minimi Klinik. Oke, dokter Gia saya izin bertanya ya. Ini ada pertanyaan dari Mama Leli de Dwipe. Nah, ini Mama Leli working mom. Katanya bagaimana ASI tetap lancar karena sayangnya setelah balik bekerja Mama Leli punya waktu pumping yang tidak teratur. Nah ini juga menarik dok karena katanya waktu pumping itu kan juga harus disamakan dengan waktu menyusui ya supaya payudara tuh mendapat rangsangan sama seperti permintaan bayi gitu. Jadi keluarnya tetap banyak. Nah kalau ternyata seperti Mama Leli yang punya waktu pumping yang tidak teratur, bahkan dia bilang bisa sehari ada yang cuma sekali, ada yang nggak pumping sama sekali, dan berpengaruh terhadap produksi ASINya, apa yang harus dilakukan ya dokter Gia? Oke, jadi penting banget ya namanya ketika kita kerja. Sebenarnya manajemen waktu itu sangat penting banget ya. Nggak cuma pada saat kita kerja sih. Semua urusan kita tuh perlu banget keteraturan waktunya kapan gitu ya, termasuk kerja. Nah kalau aku pribadi biasa aku nanya, biasa kalau jamnya office hour, biasanya mereka kan kerjanya dari sekitar jam 8 sampai jam 4 sore ya. Jadi tipsnya sebenarnya tidak perlu per 2 jam, tapi cukup 3 sampai 4 jam gitu ya. Karena kalau per 2 jam itu kayak walaupun kita kayak nyamain dengan apa namanya nete di rumah, ya kita jadinya nggak kerja dong, cuma pindah perah doang di kantor ya nggak sih. Sedangkan perusahaan kita, bos kita tuh meng-hire kita untuk bekerja, untuk berimpact ya, memberikan apa benefit untuk kantornya gitu ya, karena pekerjaan yang kita lakukan. Artinya kita juga harus profesional. So kalau aku pribadi biasa kalau dengan office hour ya, misalnya jam 8 sebelum kerja nih, better ibunya netein sampai bayinya kenyang. Ketika terus berangkat kerja kan ya, mau entah pakai kendaraan atau pakai public transportation apapun ya, kereta, apa naik Gojek atau motor segala macam, itu kan nggak akan bisa merah. Kecuali kalau misalnya ternyata ibunya ternyata bawa kendaraan sendiri, mobil, itu masih bisa ya, atau diantar itu masih bisa tuh perah di jalan. Sambilan lagi. Ya, sambil, nah itu bisa di jalan perah ya, konsepnya gitu. Tapi pas kalau misalnya dia pakai kendaraan yang tidak memungkinkan untuk perah selagi di perjalanan, berarti sampai kantor itu langsung diperah. Ya, kedua payudaranya. Jadi jam 8 dia akan kerja kan ya. 3 sampai 4 jam aja cukup. Jadi sekitar jam 11, jam 12 itu kan jam waktu istirahat. Kan siang ya, dok, betul. Jadi tidak mengganggu kerjaan, tapi memang kita juga harus tahu manajemen. Oh, berarti kita bakal makan nih, makan siang. Kalau dari kantornya udah menyiapkan makan siang, alhamdulillah banget. Artinya nggak usah mikir menunya apa, ya nggak? Tapi kalau misalnya nggak dapat makan siang, kita kayak harus turun ke bawah, better dibandingkan dengan kita wasting time turun ke bawah, nyari-nyari, pakai bingung segala gitu kan ya. Better bawa makan di rumah, lebih lebih higienis juga, lebih nutrisinya lebih jelas gitu kan ya. Kita menunya bisa terjaga ya, gizinya. Tapi kalau misalnya ternyata enggak, better ya antara catering atau kita udah mikir gitu, oh berarti siang makan apa, jadi pada saat jam makan siang untuk yang muslim bisa sekaligus sholat gitu ya sambil perah kedua payudaranya. Jadi bos juga sama rekan kerja juga nggak bakal nyirin kita karena emang kita memerah di waktu istirahat. Jadi kita juga harus profesional. Jadi jangan sampai kita juga kayak, iya lo kok nggak ngertiin gue sih, gue kan menyusui. Kita juga harus paham posisi kita lah gitu ibaratnya ya. Jadi seperti itu. Nah pas udah makan siang, udah diperah nih ya kedua payudara, udah plong nih kerja lagi kan 3-4 jam. Biasanya jam asar kan jam istirahat lagi. Biasanya kayak udah menjelang sore kan kita kayak ya ngobrol-ngobrol gitu kan ya, nungguin absen gitu kan ya. Kita bisa tuh istirahat sekaligus yang muslim sholat asar, sekaligus kita perah lagi
ya, dan perahnya jangan lupa abis perah pakai pompa, terserah pompa apapun, karena pompa itu kayak lebih individual comfort ya, kayak ya nyamannya kita aja mau pakai merek apa segala macam. Jadi nggak ada rekomendasi pompa apapun, tapi bener-bener ya abis pakai perah pakai pompa, karena corongnya itu terbatas. Jadi corong pompa itu kan kayak gini ya. Nah ketika dia kayak gini, pasti di sini tuh resiko ada kayak block duct atau sumbatan yang biasanya suka gerenjal-gerenjal. Nah itu penting banget, kita juga harus bisa perah dengan tangan, karena tangan itu adalah pompa alami yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan, yang nggak akan pernah ketinggalan, ya nggak sih? Kita kerja pasti tangannya di bawah, ya nggak sih? Jadi itu adalah suatu hal yang perlu banget, manajemen kita bisa memerah tangan itu wajib banget dipelajarin. Ya, jadi kalau misalnya ada part yang ketinggalan, misalnya entah valve-nya lah, entah corongnya, kan kita kayak nggak bisa banget berani gue ya nggak sih, kayak panik, gedebuk gitu kan. Jadi salah satu P3K-nya itu kita harus bisa merah pakai tangan. Jadi sekaligus itu walaupun pakai pompa, ada block duct kita keluarin tuh ya. Jadi cara merahnya tuh kayak gini. Jadi hurufnya kayak iya dok, banyak yang nggak tahu caranya nih dokter Gia, mungkin bisa di-share langsung tuh, udah ada alat peraganya ya. Ada tete-teteannya ya. Jadi kita pakai 1 jam, jadi 1 garis. Jadi kalau misalnya agak susah, kadang-kadang kok kita langsung naruh tangan, kadang-kadang tuh nggak letter C, kadang-kadang kayak gini. Akhirnya satu di sini, kan itu nggak satu garis lurus ya. Jadi bisa juga kita bikin garis hayal gini ya. Satu tangan sini, satu lagi tangan di sebelah sini. Jadi benar-benar 1 garis. Nah ini baru kita agak tarik ke belakang ya. Terus kita pencet. Jadi bukan dibrosotin ke puting, bakal sakit ya. Jadi di titik itu aja pencetnya ya. Yes, benar. Bahkan kalau kayak gini tuh bisa semata angin ya. Jadi kita bisa muter. Yang penting 1 garis. Ya, jadi kalau misalnya jam 6 berarti jam 12 ya. Kalau jam 1 berarti satunya jam berapa tuh? Jam 7. Jadi emang bener-bener 1 garis gitu ya. Terus abis asar tadi diperah dua-duanya. Kalau misalnya biasanya pulangnya kan jam 5-an ya gitu, jam 5. Nah saranku kalau misalnya kayak bengang-bengong aja gitu ya, daripada yang ngobrol sama teman sih enak banget ya. Maksudnya kayak kita kan ketemu dengan sosial yang lain ya. Ibu-ibu tuh juga butuh ngobrol soalnya kan. Jadi kita bisa pakai aturan sambil ngobrol, tapi perahnya menjelang pulang ya. Kalau takut macet segala macam, karena kan apalagi di Jakarta kan macetnya kayak nggak unpredictable banget ya. Perah 1 payudara sampai kosong. 1 payudaranya biarkan keisi, kita bawa buat oleh-oleh bayi di rumah gitu ceritanya. Jadi sebenarnya manajemen waktu tuh penting banget sih. Jadi kalau mengatakan kayak teman kerjaku nggak paham nih, ya semua orang kalau kerja pengennya yang gampang ya nggak sih, yang tidak overlap, nggak terlalu banyak. Kayak masa kita harus nge-handle pekerjaan temen yang nggak ada relate sama dia, pasti dia akan mikirnya seperti itu ya nggak sih. Jadi makanya bukan mereka mungkin tidak mendukung, tapi kita juga harus tahu diri bagaimana menempatkan diri. Artinya kalau kita memang pengen working dan breastfeedingnya tetap jalan, ya artinya kita harus punya manajemen waktu dan betul seimbang. Dengan manajemen waktu yang baik. Terima kasih dokter Gia. Tadi bisa diterapkan waktunya ya Mas, jam 8 bisa pas makan siang, saat sholat asar mungkin jam 4 dan sebelum pulang. Tapi jangan lupa yang satu buat oleh-oleh si kecil, jadi pasti cari bisa langsung menyusui ya. Tadi mungkin menjawab pertanyaan juga dari Mama Ani Indri yang bertanya soal cara menentukan alat pumping yang pas. Memang sifatnya personal dokter Gia ya. Tapi tadi kita harus punya nih kemampuan dan skill untuk bisa pompa dengan manual, yaitu bukan dengan alat pompa manual ya, tapi dengan tangan kita tadi, supaya tadi nggak ada glock tadi ya dokter Gia ya. Betul, marmet ya. Biasanya di bekennya tuh marmet. Marmet, bener banget, berasa marmet gitu ya. Dokter Gia, ini juga ada pertanyaan dari tadi, banyak sekali yang menanyakan soal ini, yaitu ketakutan soal kok aku sudah seminggu lagi mau lahiran, aku 32 minggu, aku 38 minggu, kok asinya belum rembes ya gitu nih. Nah ini juga kayaknya banyak yang takut soal ini ya dok, karena ini ada Mama Sri Meilantupi, karena tadi dia bertanya juga di sini. Jadi sebetulnya wajarnya dok, saya pernah baca sih ada yang hamil sebulan sebelum lahiran udah rembes, tapi saya enggak tuh dok, tapi pas akhirnya udah lahiran deres aja sih gitu. Nah wajarnya sebetulnya biasanya sudah keluar di usia kehamilan berapa dokter Gia, dan amankah apabila belum keluar sampai dengan nanti waktunya kelahiran? Jadi sebenarnya itu namanya proses laktogenesis, proses akhirnya pembentukan dari dapur-dapur yang akan mengeluarkan ASI ya. Jadi kelenjar itu di sini bakal
gerenjal-gerenjal pas lagi hamil kan pasti merasa gerenjal ya. Itu udah mulai gerenjal tuh sekitar 16 sampai 20 weeks pada saat hamil, dia udah mulai masak-masak tuh. Makanya biasanya payudara tuh udah merasa kayak lebih kencang gitu ya. Tapi untuk akhirnya rembes itu depending sama hormon dari ibunya. Artinya bukan berarti kalau ngerembes bakal gue bakal sukses netek, belum tentu. Tapi yang nggak rembes, kayak aku juga nggak ngerembes, makanya Gamevika juga nggak ngerembes kan, aku juga nggak ngerembes gitu. Jadi kayak orang ngomong kayak gitu juga awal pas aku denger kayak insecure banget ya, berarti gue nggak bisa nyusuin dong, kok nggak ngerembes sih, ibaratnya gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu depending sama hormon si ibunya aja. Yang penting ya tadi itu, ketika baru lahir harus dirangsang biar makin banyak asinya keluar itu ya dengan hisapan bayi. Jadi yang paling rangsangan yang paling optimal bukan pompa ya. Jadi baru lahir tuh jangan sibuk-sibuk sama pompa. Adanya putingnya malah jadi ledes ya. Karena kebutuhan anak pas baru lahir juga masih kecil, cuma segede kelereng. Ya jadi kecil banget gitu ya. Dan sebenarnya ketika bayi ngisap ke payudara itu adalah rangsangan yang paling baik yang menstimulasi oromotor anaknya, menghisap anaknya gitu ya, termasuk untuk merangsang payudara kita produksinya makin banyak. Jadi kalau mau asinya makin banyak gimana? Ya tetein sesering dan semau bayi. Jadi bukan per 2 jam ya, tapi semau sesuka bayi. Masalahnya masyarakat Indonesia itu sering kali juga bayinya tuh dibedong, ya kan? Padahal sebenarnya udah nggak rekomendasiin banget untuk dibedong. Kenapa? Karena kebetulan aku punya pasien yang ternyata ayahnya itu spesialis ortopedi di bagian tulang gitu ya ibaratnya spesialisnya. Jadi bahkan ada jurnal yang mengatakan resiko ketika dibedong terus itu bakal bikin kekakuan pada tubuh anak. Seringkali kan dibedong itu kan reasonnya itu alasannya tuh gara-gara pengen jangan sampai ngengkang ya nggak sih? Iya, padahal betul. ya kita maksudnya nggak akan ngengkang juga, justru ketika bayi itu baru lahir itu ada namanya penilaian Apgar. Salah satunya itu kita ngeliat postur. Jadi dokter itu pada saat bayi lahir nih kita ngeliat postur. Jadi kalau dia meringkuk gini gitu ya, kakinya juga kayak katak, itu adalah tanda kematuran dari bayi. Artinya dia bayi cukup bulan, bayi bugar. Tapi kalau yang ngeplak itu justru yang kita deg-degan banget kalau nerima bayi kayak gitu loh. Jadi sebenarnya ketika kita pengen dia lurus, ibaratnya biarin dalam posisi rileks aja, dalam posisi dia kayak gitu. Makanya kalau kita USG bayi kan kalau 4 dimensi atau 3 dimensi kan dia akan kelihatan ya kayak wajahnya di sini, ini ya sini, kayak dia tuh ngeringkuk gitu. Sehingga pada saat baru lahir sebenarnya nggak perlu tuh namanya dibedong. Kalaupun takut kedinginan cukup di kelebet diselimutin aja udah cukup gitu. Jadi nggak perlu dibedong dan tidak perlu dipakein sarung tangan. Ya itu sering banget. Aku ngelepas biar tangan bayi. Nggak garuk-garuk muka kan. Karena pengen itu karena mereka berpikir bahwa bayi lahir itu kan pasti kukunya agak panjang-panjang. Padahal kalau kita pegang ya, dia tuh melewat. Beda sama kuku yang udah gede gitu ya. Kita nggak pakai kuku. Gitu ya berarti. Iya, jadi beda sama yang kalau udah dewasa itu dia keratinnya itu dia kukunya lebih kuat gitu loh. Jadi kalau kegores sih jadi luka. Tapi berbeda. Jadi Tuhan udah men-setting sedemikian rupa. Bayangin aja di rahim, kukunya tajam. Ya rahim kita udah acak-adut kali bentuknya. Betul juga. Tapi ternyata dia tuh emang udah kelewat gitu. Jadi kalau kita giniin tuh ibaratnya dia nggak akan melukai. Kalaupun kayak kebaret kurang dari 24 jam pasti dia akan hilang. Gitu loh. Tapi kalau misalnya orang tuanya kayak gatel banget ya dipotong aja. Dari lahir tuh nggak ada masalah gitu ya. Tapi memang ada beberapa tradisi ya seperti kayak umat Hindu biasanya mereka membiarkan kayak 40 hari, ada 40 hariannya ya gitu ya. Nah itu sebenarnya balik lagi ke tradisi gitu loh. Cuman sebenarnya basically sebenarnya kalau dipotong tuh dari sisi medis sih nggak ada masalah gitu loh. Cuman biasanya orang tuanya agak takut-takut gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah yang tadi rembes itu itu depending sama hormonal aja, hormonal ibu. Dan yang pasti pas baru lahir itu kita jadi ibu nyusuin tuh harus jadi bukan jadi ibaratnya kayak main bola, jadi jangan jadi kiper. Kita harus jadi striker. Karena kita mengejar bolanya, jangan menunggu kayak bola asinya keluar baru dikasih ke bayi, jangan gitu. Justru kita mengejar biar ASI itu makin banyak keluar, produksinya iya betul, produksinya juga makin banyak ya untuk bayinya karena diisap sama si bayinya. Gitu. Jadi yang terpenting adalah justru setelah ya dok ya, setelah tadi walaupun tidak rembes nih, pokoknya setelah bayi sudah lahir, itulah saatnya kita tadi mengejar ya, merangsang tadi. Menjawab pertanyaan dari Mama Anis Uswatu juga ternyata tidak perlu per 2 jam, jadi semintanya bayi aja ya dok ya. Kan biasanya dia tidur nyenyak di ujuk-ujuk gitu, seru banget. Mungkin jadinya nyusunya ogah-ogahan juga ya dok. Benar.
Oke, Justru oke. karena bayi itu juga butuh. Nah, untuk tips sekedar tips ya yang aku sebenarnya juga aplikasikan. Jadi seringkali Ya. kan kita relate banget dengan omongan yang dibilang, oh jadi ibu sama bapak baru tuh kita bakal begadang, ya nggak sih? Iya, Kayak, iya udah nah itu ditakut-takutin kayak gitu deh dokter ya Gia. gitu kan. Kayak gitu. Padahal sebenarnya kita bisa banget dari baru lahir itu melakukan kayak sleep training sama bayi. Ya. Caranya gimana? Jadi bukan yang dia nangis kita diamin, bukan ya, bukan itu. Tapi kita membantu si bayi itu lebih ngeh dengan keadaan. Jadi dari pagi sampai sore, ya, sampai menjelang malam ya, sampai dia habis mandi sore. Itu kan pasti lebih banyak bantuan buat kita ya sebagai seorang ibu, kayak masih ada nenek yang bangun, ART juga lagi bangun, kalau malam Ya, kan pasti betul. mereka tidur. Kita bisa menggunakan popok kain. Jadi kita pertama positifnya bayi itu jadinya lebih lebih aktif. Jadi dia kayak pipis, nggak nyaman, nangis. Akhirnya kita bisa susuin ya nggak. Sekaligus kita Betul. juga melihat tanda cukup ASI pada bayi. Karena di awal kehidupan itu rumusnya tanda cukupnya adalah sampai dengan usia 6 hari. Usia bayi sama dengan frekuensi kali dalam 24 jam pipisnya, buang air kecilnya. Artinya kalau misalnya dia usia 3 hari, dalam 24 jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi esok harinya, itu minimum pipisnya itu cuma 3 kali. Dan itu berlaku sampai dengan usia 6 hari. Jadi kalau misalnya pagi sampai sore itu kan kayak half day ya. Dia sekitar 8-12 jam aja, dia misalnya ternyata usia 3 hari, dia udah pipis 2 kali. Artinya kan malam dia bakal pipis dong, ya nggak sih? Iya, Tapi kalau iya, pakai betul-betul. diapers, si pipis itu kan bakal langsung, urinnya itu kan bakal keserap. Jadi kita nggak bisa tahu kalinya gitu loh. Sedangkan kan kita untuk mengetahui tanda cukup pasnya kan salah satunya dari kalinya ya. Jadi untuk bisa memastikan orang tuanya kayak, oh ini anaknya cukup kok asinya, ya itu salah satu bisa juga dari situ. Sekaligus positifnya ya tadi itu, kita bikin bayinya lebih aktif pagi sampai sore, habis dia mandi sore baru digunakan Clody atau pakai diapers. Jadi dia bisa lebih tenang tidur gitu. Ini tips bagus Ya juga nih. Jadi betul-betul gitu. dari Dan kecil bayi tuh malam juga tidurnya sudah berkualitas ya yes, dokter Gia benar, ya. benar, benar. Dan Bukan penting buat banget juga mamanya ibu, aja ya. benar. Dan penting Kayak juga gitu. ibunya harus bisa belajar posisi tiduran. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa posisi tiduran tuh nggak boleh, mau lahir normal, sesar, itu sama dua-duanya. Ya itu bisa netein dari awal tuh sambil tiduran. Justru ketika malam hari biar ibunya lebih rileks, ya kita nantinya tiduran. Gitu, dan itu aman ya. Iya, Cuman iya, iya. memang harus kita lihat tuh pada saat tiduran posisinya gimana. Jadi ayah bunda juga harus belajar. Jangan sampai pas lagi netein sambil dibedong tiduran ya. Itu kan bayinya jadi nggak bisa dorong ya. Jadi fungsinya tidak dibedong tuh salah satunya ketika nyusuin ya. Refleks Dia ya. ya betul. Dia itu akan mendorong. Jadi bayi itu ada willing sendiri ketika hidungnya tertutup atau dia udah kenyang, dia akan ngebelakangin. Jadi dia akan kepalanya akan dikebelakangin gitu. Jadi dia nggak mau netel lagi kalau dia udah kenyang gitu loh. Dan ketika Jadi dia sekalipun tertutup, mamanya ngantuk juga misalnya ada gerakan langsung refleks dari bayi oh, kan kita juga jadi aware ya yes, langsung betul on ya. lagi ya dokter Gia ya. Benar-benar. Dan entah Oke. kenapa ya, dulu kayaknya pas masih gadis aku tuh kayak pelor banget. Tapi ketika jadi ibu, gerak dikit tuh kayak kita tuh instingnya jadi lebih sensitif gitu loh. Bener. Beda Bahkan sama sebetulnya bapaknya. nggak gerak ya dok ya, cuma Iya, kita perasaan aja gitu. iya betul, betul, betul gitu ya. Tapi itu Bener-bener. mungkin emang insting itu tuh memang ketika kita baru lahir, kita baru melahirkan jadi seorang ibu ya. Sebenarnya tubuh kita tuh udah berbeda dari yang sebelumnya. Karena semua insting tuh kayak lebih Ada tajam gitu loh. alarm baru ya Ya, dok ya. betul. Jadi ada insting seorang ibu tuh bener-bener real gitu ya. Oke, Beda sama bapaknya. Mau anaknya udah 2, 3, 4 juga ngelor aja pelor aja deh kayaknya dok. gitu ya. Oke. Wah, dokter Gia nih kita seru banget ngobrol-ngobrolnya ya. Yang pasti bisa dapat insight positif buat para ibu yang bekerja. Ayo mas, semangat ya. Udah disemangatin nih sama dokter Gia. Jangan pantang menyerah. Walaupun sambil bekerja, tadi juga ada yang curhat tuh dok, saya juga di industri kesehatan. Hah, dokter Gia aja bisa, kamu juga bisa ya Mah ya. Tapi Semuanya sayang bisa sekali pasti. nih, iya bisa kan dok ya, sayang sekali tapi Mm-mm. waktunya udah terbatas, kita harus mengakhiri live-nya. Tapi sebelum itu saya akan persilakan dokter Gia nih, mungkin untuk merangkum tips untuk para mama supaya tetap lancar menyusui meskipun bekerja. Silahkan dokter Oke. Gia. Sebelumnya aku juga tadi lupa banget, aku pengen mengucapkan selamat Pekan Menyusui Dunia 2023 buat bunda semua di sini yang lagi nyusuin gitu ya. Selamat menyusui, enjoy breastfeeding ya, karena itu sesuatu momen yang gak akan bisa tergantikan banget, dan jadikan momen bahagia itu menjadi sesuatu yang diingat.
mungkin bayi kita nggak ingat ya, tapi secara nggak langsung mereka tuh ketika bonding sama kita kuat, mereka akan ingat kok gitu loh. Makanya kenapa kita ketika pengen anak kita jadi anak yang berbakti, sayang sama orang tuanya, fokusnya pada saat baru lahir itu salah satu sentuhan yang paling mudah itu dengan nyusuin itu. Dan itu bakal jadi memori untuk kita sebagai seorang ibu ya, yang akan kita ingat sampai sepanjang masa. Dan percayalah bahwa semua ibu tuh bisa menyusui. Ibu yang bekerja, ibu yang bersama bayi, kalian bisa menyusui dan kalian berdaya. Artinya jangan pernah berpikir bahwa orang lain bisa berkata apa tentang kalian, tapi percayalah sama diri sendiri ya bahwa kalian bisa dan mampu, sehingga bisa lebih tenang. Dan pastikan juga untuk ibu yang bekerja harus lebih well prepare untuk persiapan kerja. Jangan lupa edukasi suami, keluarga, pendukung yang ada di rumah itu ya, supporter di rumah yang akan membantu mengasuh bayi ya yang di rumah, itu perlu banget untuk diedukasi juga. Jadi jangan kita jam belajar, tapi bawalah ke konselor atau konsultan laktasi yang di dekat teman-teman tinggal gitu ya, sehingga bisa diedukasi, sehingga pada saat baru kerja nanti udah nggak drama lagi. Udah sekian Mbak Vega. Wow, terima kasih Dokter Gia untuk tipsnya. Ya Ma, tadi banyak sekali tips-tips yang bisa langsung dipraktekkan dan bisa membuat Mama tetap lancar menyusui meskipun bekerja ya Ma ya. Yuk Dokter Gia bisa loh 4 anak full 2 tahun. Kita juga bisa deh pokoknya ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Dokter Gia untuk insight positif, untuk menjadi sosok yang inspiratif juga. Ini bukan cuma informasi seputar edukasi yang hanya teori aja nih, karena Dokter Gia sendiri sudah mempraktekkan secara langsung dan berhasil ya Dok ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Dokter Gia. Sama-sama. Terima kasih banyak ini ya Mbak Vega. Benar-benar seru banget hari ini. Seru, nanti kita harus ada season 2 nih pokoknya Dokter Gia ya, karena kayak masih banyak tadi yang ingin bertanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi seputar laktasi ini dengan Dokter Gia di next live-nya ya Maya. Oke, sebelum kita tutup, mungkin aku mau info untuk 5 pemenang tadi yang mendapatkan hampers menarik plus juga voucher pijat laktasi dan pijat bayi dari Minimi Klinik. Nanti akan diumumkan sebentar lagi di Instagram live dari Halo Bumil. Jangan lupa ya, setelah sudah diumumkan, langsung saja kirimkan data Giri via Instagram ke DM ke halobumil_ID. Intinya semoga bermanfaat semua informasi malam hari ini untuk para mama dan juga papa, supaya tetap bisa lancar menyusui si kecil walaupun mama sambil bekerja. Jangan lupa ya Pak, supportnya nih, biar mama tetap semangat menyusuinya. Dan terima kasih untuk menyaksikan Instagram Live Halo Bumil bersama dengan Minimi Klinik pada malam hari ini. Jangan lupa ya Ma untuk follow @Minimi Klinik dan juga download aplikasi Halo Bumil sebagai teman setia menjaga kesehatan mama dan si kecil. Kalau gitu, saya di sini Vega Karina dan Dokter Regia pamit undur diri. Sampai ketemu lagi ya Ma di Instagram live berikutnya. Bye-bye. Selamat malam. Dadah. Selamat istirahat Dokter Gia. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Vega. See you semuanya.